Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat walafiat. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi pada teks prosedur itu di dalamnya berisi tentang langkah, cara maupun tahap-tahapan apabila kita akan melakukan suatu kegiatan. Kemudian dalam teks prosedur terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah tujuan. Nah, apakah tujuan itu? Nah, pada bagian tujuan berisi mengenai pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Jadi sebelum kita masuk pada langkah-langkahnya, itu pertama kita ada yang namanya pengantar umumnya terlebih dahulu. Kemudian bagian langkah-langkah itu di dalamnya berisi mengenai langkah, cara atau tahap dalam melakukan segala sesuatu. Nah, dalam langkah-langkah ini harus kita lakukan secara urut, secara bertahap. Jadi tidak boleh dilakukan secara acak. Kemudian bagian penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, jadi apabila kita sudah siap segala sesuatunya, nah baru kita memulai kegiatan tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Nah, jadi dalam kalimat teks prosedur itu adalah memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, masukkan, potonglah. Nah, itu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kemudian ciri yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Jadi artinya kita melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, di sini dimaksudkan untuk mengurutkan langkah-langkahnya. Misalnya konjungsi tersebut adalah kemudian, lalu, setelah itu. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh waktu misalnya, nah, rebuslah mie instan tersebut selama 5 menit. Nah, itu menunjukkan waktu. Kemudian menunjukkan tempat. Siapkan wadah yang akan digunakan untuk menyajikan mie instan tersebut. Nah, itu adalah tempat. Kemudian cara bisa dimulai menyiapkan alat, bahan, langkah sampai prosedur tersebut selesai. Berikutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang dimaksud kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Jadi kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Yang kedua, pernyataan persuasif. Artinya kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu mengajak, sifatnya mengajak. Jadi mengajak pembaca, mengajak kita untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah kata teknis. Artinya kata teknis ini adalah kata atau kalimat yang digunakan dalam teks prosedur itu berhubungan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah konjungsi penjumlahan. Nah, misalnya dan, atau. Yang terakhir adalah deskripsi alat. Di sini menggambarkan alat-alat apa saja, bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam mengerjakan pekerjaan atau kegiatan tadi. Nah, ini saya berikan contoh teks prosedurnya. Nah, contoh di sini adalah cara memasak mie instan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalimat yang digunakan dalam contoh teks prosedur di sini adalah pertama, terdapat kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, di sini ada siapkan, ada letakkan, ada masukkan. Nah, ini merupakan kalimat imperatif. Yang kedua adalah langkah-langkahnya.
Memuat langkah-langkah mulai dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, ini merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, kemudian di sini juga menyajikan adanya alat, yaitu gelas. Kemudian mie instannya itu sendiri. Kemudian panci, ada bumbu, ada mangkok. Nah, itu merupakan alat atau bahan yang digunakan. Kemudian selain itu juga menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi yang di sini adalah setelah. Nah, ini adalah penggunaan konjungsi. Nah, ini contoh teks prosedur. Kemudian dari contoh teks ini kita sudah mengidentifikasi struktur maupun kaidah kebahasaannya. Demikian anak-anakku teks prosedur yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang tidak jelas nanti bisa kalian tanyakan. Nah, setelah ini tolong kalian kerjakan lembar kerja yang ada yang sudah saya sajikan. Jadi di sini ada contoh gambarnya. Nanti dari contoh gambar ini silakan kalian susun menjadi sebuah teks prosedur. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit iku mau? Orang mlebu ah, wis paten. Ora mlebu yo ora.